Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Arsina Prasetya. Saya merupakan mahasiswa Teknik Matematika YIN Kerinci semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang bimbel atau bimbingan belajar pada mata kuliah bimbingan belajar dengan dosen pengampu Bapak Noverta MPD. Kalian pernah dengar gak sih kata bimbel? Atau kalian pernah dengar orang-orang atau teman-teman kalian bilang, aku tuh bimbel di sini loh, aku tuh bimbel di sana loh, atau bimbel di sana tuh bagus loh gitu. Sebenarnya apa sih itu bimbingan belajar? Bimbel merupakan singkatan dari bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu adalah suatu pendampingan atau arahan yang dilakukan suatu lembaga untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik, atau sehingga mencapai hasil belajar yang optimal dan lebih baik. Nah, yang kedua ada hakikat dari bimbingan belajar. Hakikat dari bimbingan belajar itu sendiri yaitu melibatkan upaya membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan belajar, meningkatkan pemahaman materi, dan memahami cara-cara dan daya tangkap siswa yang berbeda-beda dalam pembelajarannya. Nah, yang berikutnya ada tujuan dari bimbingan belajar itu. Tujuan dari bimbingan belajar itu adalah untuk membantu agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan jelas tanpa adanya keterbatasan waktu, dan agar siswa dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam suatu proses pembelajaran. Tetapi bimbingan belajar ini bukan hanya untuk atau terfokus pada bidang akademik saja, tetapi juga bisa untuk mengatur emosional siswa, seperti mendorong atau melatih semangat dan kemandirian belajarnya, membuat siswa lebih bisa mengelola belajar sendiri, dan memberikan strategi untuk siswa dapat mengelola stres dan tekanan belajar yang dialaminya. Kemudian ada manfaat bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama ada membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan strategi belajar yang efektif dan keterampilan dalam berorganisasi. Yang ketiga, memberikan dukungan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan emosional dalam mengatasi tantangan belajar seperti kesulitan yang dihadapi. Nah, yang terakhir ada fungsi dari bimbingan belajar. Fungsi dari bimbingan belajar ada 4. Yang pertama yaitu dapat menjadi pendamping dalam proses belajar siswa sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua, dapat membantu merencanakan strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan siswa tersebut. Yang ketiga yaitu dapat memberikan umpan balik yang konstruktif terkait kinerja belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu dapat mendorong siswa agar dapat belajar secara mandiri dan mengelola waktu dengan efisien. Dan sekian penjelasan materi tentang bimbingan belajar dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekhilafan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.